Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menjelaskan bagaimana data sensor dan kecerdasan buatan digunakan untuk mendeteksi anomali kinerja pembangkit energi terbarukan, khususnya turbin angin mikro yang terintegrasi dengan sistem PLTS. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pembangkit energi terbarukan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti kecepatan angin dan suhu lingkungan. Akibatnya, sistem bisa mengalami penurunan kinerja atau gangguan yang tidak selalu terlihat secara langsung. Karena itu, dibutuhkan pendekatan berbasis data sensor dan machine learning agar gangguan dan anomali bisa dideteksi lebih awal. Datasheet yang digunakan bisa berasal dari file eksternal seperti Kaggle. Namun, jika tidak tersedia, sistem akan membuat data sintetis yang menyerupai kondisi nyata pembangkit energi angin. Data ini mencakup yang pertama kecepatan angin, yang kedua kecepatan rotor, lalu ada suhu lingkungan, dan daya keluaran. Sebelum masuk ke model, coding memastikan bahwa semua fitur sensor wajib tersedia. Jika label anomali belum ada, sistem akan membuat label otomatis dengan menghitung selisih antara daya aktual dan daya yang seharusnya dihasilkan. Data dengan selisih terbesar dianggap sebagai anomali. Pendekatan ini realistis karena di lapangan, data gangguan seringkali tidak memiliki label langsung. Lalu masuk ke exploratory data analysis, yaitu tahap selanjutnya, yaitu exploratory data analysis. Yang pertama dilakukan visualisasi class balance untuk melihat perbandingan data normal dan anomali. Lalu hasilnya menunjukkan bahwa data normal jauh lebih banyak yang sesuai dengan kondisi sistem nyata. Kemudian ditampilkan histogram setiap fitur sensor untuk memahami sebaran data dan memastikan tidak ada nilai ekstrim yang tidak wajar. Selanjutnya dilakukan analisis korelasi yang menunjukkan bahwa kecepatan angin dan kecepatan rotor memiliki hubungan kuat dengan daya keluaran. Masuk ke pembagian data, yang itu dataset kemudian dibagi menjadi dua, yaitu 80% data latih, 20% data uji. Pembagian ini dilakukan untuk stratifikasi agar proporsi data anomali tetap seimbang di kedua bagian. Masuk ke pelatihan model. Jadi dua model machine learning ini digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama untuk decision tree yang dilatih dengan kedalaman maksimum tertentu untuk mencegah overfitting. Model ini memudahkan untuk dipahami dan cocok untuk diinterpretasi. Model kedua yaitu K-nearest neighbors atau KNN. Karena KNN ini sensitif terhadap skala data, digunakan standar, scalar, dan pipeline, sehingga proses normalisasi dan pelatihan berjalan rapi. Lalu masuk ke evaluasi model, menggunakan beberapa metrik. Yang pertama itu confusion matrix untuk melihat prediksi benar dan salah pada data normal dan anomali. Yang kedua itu pakai ROC curve dan ROC ouch untuk mengukur kemampuan model membedakan kondisi normal dan anomali. Yang ketiga itu ada precision recall curve yang sangat penting karena data bersifat tidak seimbang. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa model KNN ini memiliki performa yang lebih stabil dibandingkan decision tree. Lalu ada learning curve dan validation curve. Ini untuk melihat pengaruh jumlah data latih terhadap performa model KNN. Hasilnya itu menunjukkan bahwa performa meningkatkan dan kemudian stabil, menandakan model memiliki generalisasi yang baik. Kemudian validation curve digunakan untuk mencari nilai n-neighbors yang paling optimal, sehingga model tidak overfitting maupun underfitting.
Selanjutnya yaitu ada feature importance. Untuk model decision tree dilakukan analisis feature importance, di mana hasilnya menunjukkan bahwa power output dan rotor speed itu merupakan fitur paling berpengaruh dan dalam mendeteksi anomali. Hal ini itu masuk akal karena adanya gangguan mekanik atau elektrik biasanya langsung mempengaruhi dua parameter tersebut. Kemudian ada simulasi prediksi, di mana setelah model selesai dilatih, dilakukan simulasi prediksi, di mana yang pertama memprediksi satu data yang mempresentasikan pembacaan sensor secara real time. Model akan memberikan hasil normal atau anomali, lengkap dengan probabilitas anomali. Kemudian yang kedua dilakukan prediksi manual, di mana operator bisa memasukkan nilai sensor secara langsung. Kemudian yang terakhir dilakukan prediksi bench, yaitu memproses beberapa data sekaligus yang cocok untuk monitoring berkala atau sistem otomatis. Kemudian ada penutup. Sebagian kesimpulan seperti integrasi data sensor dan machine learning itu memungkinkan deteksi anomali pada pembangkit energi terbarukan secara lebih cepat dan akurat. Di mana pendekatan ini itu mendukung pemeliharaan yang prediktif, mengurangi resiko kerusakan, dan juga meningkatkan keandalan sistem energi terbarukan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.